berkat yang tidak terduga, berkat yang di luar kebiasaan, berkat yang tidak kita prediksi, berkat yang bukan di musimnya. Kita punya Tuhan yang seperti itu, amin. Karena untuk bisa berbuah, tiap pohon biasanya punya musim berbuah. Contohnya pohon durian. Yang suka durian mana? Boleh angkat tangan yang suka durian. Oke. Yang suka durian siap-siap nih, kalau bulan Oktober sampai bulan Desember itu musimnya pohon durian berbuah. Dia nggak tiap tahun berbuah, ada musim berbuahnya, Oktober sampai Desember. Biasanya pohon durian berbuah, dan setiap kali berbuah sebelumnya ada tandanya. Ada apa? Ada tandanya. Kelihatan dulu keluar bunga-bunganya. Kalau saudara punya pohon durian, kemudian kelihatan mulai berbunga, nah itu tandanya di bulan Oktober sampai Desember dia mau menghasilkan buah. Setelah kemudian biasanya berbunga, timbul bakal buahnya kecil, kemudian makin besar hingga akhirnya buahnya bisa dinikmati. Demikian dalam hidup kita. Seringkali ada tanda-tanda yang buat kita yakin ini musimnya kita menghasilkan, berbuah, diberkati Tuhan. Kalau kita kerja di tempat kerja, kemudian bos kalau makan siang ajak kita gitu kan, makan malam ajak kita. Kita dikenalin sama pimpinan-pimpinan di perusahaan. Bos deket banget sama kita, bahkan ada beberapa proyek yang seharusnya kita nggak tahu, dia kasih tahu. Ini kayak tanda-tanda nih. Di pekerjaan saya mau dipromosi nih. Dikenalin sama pimpinan-pimpinan, dikasih tahu kalau kamu naik jabatan, nanti kerjain ini. Wah biasanya ini musimnya saya nih. Saya mau dipromosi, kelihatan tandanya. Kalau kita punya usaha, bisnisnya mungkin rumah makan gitu, rumah makannya Sabtu Minggu rame banget, nggak cukup tempatnya. Weekday juga udah mulai rame. Ini tanda-tandanya kita harus buka cabang nih. Bisnis saya diberkati nih. Tapi apa yang terjadi kalau tanda-tandanya bukan seperti itu? Nggak ada tanda-tanda nih. Sakit saya mau sembuh. Ekonomi saya tanda-tandanya sedang menurun. Di pekerjaan saya, bos boro-boro lihat saya. Nggak peduli sama saya, cuek sama saya. Tanda-tanda yang kita lihat bukan keadaan membaik. Tanda-tanda yang kita lihat keadaannya memburuk. Bahkan hari ini dalam pergumulan kita mungkin untuk bebas hutang, nggak ada tanda-tanda nih saya bisa bayar hutangnya. Nggak ada tanda-tanda yang buat kita yakin ini musimnya kita. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang berkata, terus jalani hidup, bertahan saja, tunggu saja. Tapi saya mau bilang, saya mengajak gol khotbah saya, ketika tanda-tandanya menunjukkan ke arah yang tidak baik, harusnya kita terus menjalani hidup bukan bertahan, tapi beriman. Percayalah bahwa Tuhan, saudara dan Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa berkati kita di luar musimnya. Bahkan ketika tanda-tandanya, sakit kita nggak ada tanda-tanda bisa sembuh, tapi Tuhan bisa buat mujizat kesembuhan di tubuh kita. Tuhan bisa kerja di luar semua tanda-tanda yang kelihatan membaik. Makanya next slide, saya tulis seperti ini. Slide berikutnya boleh ditampilkan. Ketika keadaan terlihat memburuk, terus jalani hidup karena apa? Beriman, percaya, berharap. Banyak orang menjalani hidup tetap setia gitu, tetap ke gereja, tapi tanpa iman. Hanya bertahan. Alkitab bilang Roma 14 ayat 23, segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Tanpa sadar, kalau kita bertahan pakai kekuatan kita, dengar baik, kita nggak akan terima apa-apa karena itu bukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika keadaan kelihatan tambah buruk, kesehatan nggak ada tanda-tanda mau sembuh, ekonomi nggak ada tanda-tanda, ya nggak apa-apa Evan, puji Tuhan, nggak ada tanda-tanda membaik, kita terus jalani hidup. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang bisa berkati kita di luar musim. Amin. Tuhan kita bisa berkati kita walaupun tanda-tandanya kelihatan gak membaik. Tuhan kita bisa berkati kita setiap saat. Beberapa contoh yang akan saya tampilkan mendorong, tujuannya mendorong saudara dan saya. Ketika lihat gak ada tanda-tanda membaik, ketika ekonomimu malah kelihatan menurun, ketika tanda-tanda di bisnismu bukan kayaknya diberkati tapi sebaliknya, itu bukan mendorongmu untuk
putus asa, tapi mendorongmu untuk berharap karena Tuhan bisa berkati di luar musim. Irregular blessing. Amin. Ada satu contoh yang saya percaya kisah ini saudara udah tahu, udah hafal mungkin. Kisah di mana Samuel diperintahkan Tuhan datang ke kotanya Isai dengan tujuan mengurapi salah satu anak Isai yang akan jadi raja berikutnya buat Israel. Dan ketika Samuel datang ke kotanya Isai, mungkin Isai mendengar desas-desus itu, isu itu. Dia datang dengan tujuan mau mengurapi raja kedua dari Israel. Maka Isai diundang ke upacara pengorbanan itu. Waktu Isai diundang, dia bawa anak-anaknya. Tapi gak semua anaknya, 7 anaknya dibawa. Daud gak dibawa. Daud disuruh menggembalakan 2-3 ekor kambing domba di ladang. Kenapa Daud gak dibawa? Karena kalau saudara dan saya jadi Isai, kita akan lakukan yang sama juga mungkin. Kita gak akan bawa Daud. Karena kita akan berpikir ini bukan musimnya Daud. Daud gak pernah ikut perang. Daud gak pernah ikut latihan militer. Daud hanya menggembalakan kambing domba. Punya papanya 2-3 ekor. Dan Daud masih kecil. Dia anak bungsu. Masih terlalu muda. Jadi papanya berpikir ini bukan musimnya Daud. Dan kalau kita jadi Daud, kita ditaruh di ladang, menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, kita akan berpikir juga, ini musimnya kakak-kakakku, ini bukan musimnya aku, untuk dipromosi oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Yuk kita buka 1 Samuel 16 ayat 10. 1 Samuel 16 ayat 10. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Sampai di titik ini saudara gak kecepatan ya. Diberkati ya, yuk kita sama-sama baca 2-3. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, apa katanya? Semuanya ini enggak dipilih sama Tuhan. Kemudian ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai apa? Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kita selesaikan dulu ayatnya sampai 13, ayat 12. Kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Samuel mengurapi Daud. Isai bawa 7 anak-anaknya datang kepada Samuel. Samuel gambaran, tanda kutip ya, gambaran berkat Tuhan. Berkat Tuhan datang ke tempat kediamannya Isai, kotanya Isai. Dan Isai bawa 7 anak-anaknya untuk mendekat kepada berkat. Tapi satu orang yang gak punya tanda-tanda untuk diberkati dan dipromosi tidak terlihat. Kalau keadaan membuatmu hari ini sepertinya tidak terlihat, atau mungkin kamu gak dilihat sama orang, kamu gak usah tampil aja, biar gak terlihat saja. Dengar baik, jangan putus asa, jangan kecewa. Jadilah seperti Daud yang menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, sementara dia menggembalakan, dia bangun hubungan sama Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sementara dia menggembalakan 2-3 ekor kambing dombanya. Maka saya tulis di slide saya, boleh ditampilkan, ketika keadaan membuatmu sepertinya terkucilkan atau tidak terlihat, jangan kecil hati, karena Tuhan justru bersiap membuatmu jadi pusat perhatian. Amin. Daud gak terlihat, tapi dia bangun hubungan sama Tuhan. Daud sepertinya itu bukan musimnya, tapi waktu dia bangun hubungan sama Tuhan,
Tuhan bisa promosi dia di luar musimnya. Tuhan bisa berkati dia di luar musimnya. Amin. Dan saya percaya, ayo mau tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus. Dan saya percaya, saya berdiri di hadapan orang-orang yang luangkan waktu datang sama Tuhan, memuji Tuhan. Saudara, orang yang punya hubungan sama Tuhan. Kalau hari ini di hidupmu rasanya engkau gak terlihat, orang-orang buat kamu gak terlihat, dengar baik, bersiaplah, karena engkau punya hubungan sama Tuhan. Tuhan akan buat hidupmu jadi pusat perhatian. Tuhan bisa memberkati, mempromosimu di luar musimmu. Amin. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Amin. Kita punya Tuhan yang ahli, membuat kita menikmati berkat di luar musimnya. Amin. Setiap pohon berbuah ada musimnya, tapi Tuhan bisa buat kita berbuah, menghasilkan, diberkati di luar musimnya. Ingat Abraham dan Sarah, dia berbuah, produce, menghasilkan di luar musimnya. Keadaan yang dia lihat, tanda-tandanya udah makin tua, istrinya udah menopause, tanda-tanda ke arah yang buruk. Tapi ketika tanda-tanda ke arah yang buruk, jangan kecil hati, bukan bertahan, tapi jalani hidup dengan beriman bahwa Tuhan bisa memberkati kita di luar musim. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Bahkan Tuhan bisa berkati kita, Tuhan bisa buat kita menikmati berkat yang menurut orang ini bukan waktunya kamu nikmati berkat. Ketika orang Israel datang sama Musa, ngeluh sama Musa ingin makan daging. Dan Musa datang sama Tuhan, bilang orang Israel pengen makan daging. Saya berpikir mungkin di pikirannya Musa, orang Israel gak tahu diri ya, udah keluar dari Mesir dan hanya bawa ternak, beberapa ternak pengen makan daging. Gak cukup untuk 2 juta orang ternak itu. Kalau disembelih gak cukup untuk 2 juta orang. Musa datang sama Tuhan, Musa konsultasi sama Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu orang Israel pengen makan daging. Aku akan buat mereka makan daging dengan banyak. Musa bilang, ini bukan musimnya makan daging, karena cuma sedikit ternak yang kita punya. Tapi ini yang Tuhan lakukan di Bilangan 11 ayat 31. Bilangan pasal 11 ayat 31. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kita yang percaya dan siap baca ayat ini sama-sama, ini waktunya untuk saya menikmati berkat Tuhan. Amin. Bilangan 11 ayat 31. Baca pelan-pelan 2, 3. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Stop sekali lagi. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Stop sebentar. Ketika saya baca ayat ini, saya ingat di Kisah 2 di loteng atas ada angin yang dari Tuhan asalnya. Sehingga hari itu ada Roh Kudus yang terdengar seperti gemuruh angin, kemudian lidah-lidah api turun atas mereka. Kisah 1 ayat 8, kalau kamu terima Roh Kudus, kamu terima kuasa. Ada kuasa yang dari Tuhan. Membuat apa di sana? Di bawahnya burung-burung puyuh dari sebelah laut. Saudara harus ngerti, bukan sebelah laut artinya tempat yang dekat, tempatnya jauh. Karena tempat tinggalnya burung puyuh, habitatnya bukan di padang gurun, tapi di hutan tropis. Dan burung puyuh terbangnya hanya 1 meter, 2 meter. Dia gak bisa terbang jauh sampai ke padang gurun, kejauhan. Tapi Tuhan tahu bagaimana menggerakkan angin, membawa burung puyuh itu terbang sampai tepat di atas perkemahan orang Israel dan berjatuhan di sana. Yuk kita baca terus. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Nih lihat nih, burung yang jatuh, daging yang jatuh itu, kalau dari sini ke depan, 1 hari perjalanan ke depan. Kalau saya menghadap sini, 1 hari perjalanan ke sana. Kalau saya hadap sini, 1 hari perjalanan ke sana. Di sekeliling sehari perjalanan, banyaknya daging yang Tuhan siapkan untuk orang Israel makan. Padahal menurut Musa itu bukan waktunya untuk menikmati daging, untuk menikmati berkat. Tapi Tuhan tahu bagaimana menggerakkan angin dan membawa burung puyuh jatuh tepat di perkemahan mereka. Lalu dikatakan apa? Dan kira-kira 2 hasta tingginya di atas muka bumi. Tinggi segini kurang lebih 2 hasta. Jadi mereka makan daging dengan banyak. Mungkin orang berpikir, ini bukan waktunya kamu menikmati kesembuhan. Nggak ada tanda-tanda kesembuhan. Ini bukan waktunya kamu menikmati berkat Tuhan. Saya mau bilang Tuhan bisa berkati kita di luar musimnya. Amin.
2 bulan atau 3 bulan yang lalu, saya lupa, saya ketemu jemaat di Boston, pulang ibadah. Kemudian seorang ibu sama suaminya gendong anak, usia 3 tahunan lah. Lalu ibu ini bilang gini, "Shalom Pendeta Mario." "Oh iya, shalom Bu." "Iya, Pak Mario masih ingat saya?" Saya bilang, ingat lupa sih. Padahal sebenarnya lupa gitu kan. Tapi kan gak enak kalau bilang lupa ya kan, karena banyak jemaat ingat lupa. "Oh iya, kita ketemu Pak waktu itu di Bekasi." "Oh iya, ada apa ya? Saya udah lupa nih, tolong dong ingetin lagi saya. Ini Pak, anaknya udah besar." Oh, di otak saya, oh pasti doa pengen punya anak, sekarang anaknya udah besar. Dia cerita, "Ingat gak Pak waktu itu kita minta doa?" "Ya, ada apa ya? Saya lupa, tolong ceritain lagi." Lalu diceritakanlah, dia bilang, "Waktu itu saya seringkali setiap kali mengandung, ketika janinnya mulai besar, keguguran. Tapi saya biasa mengandung lagi di beberapa waktu kemudian. Dan ketika janinnya mulai besar, keguguran. Akhirnya kita datang ke dokter. Dokter bilang, jangan coba mengandung lagi ya. Jangan coba mengandung dulu. Benerin dulu rahimnya. Harus ada yang dioperasi, harus ada yang diperbaiki di rahimmu." Saya nggak tahu lah bahasa medisnya apa gitu kan. Ada bahasa medis dia bilang. Jadi bisa untuk nanti dia punya anak janinnya bisa tambah besar dan akhirnya punya anak, tapi dioperasi dulu. Sekarang bukan waktunya untuk kamu coba mengandung dulu. Jadi jangan ngandung dulu, ini bukan musimmu untuk mengandung. Tapi saya takut dioperasi Pak, waktu itu datang ke gereja ke Tiberias perjamuan, pakai minyak urapan. Dan gak lama saya mengandung lagi Pak. Waktu saya mengandung lagi saya sempat takut. Tapi waktu saya takut saya ingat doanya Bapak. Kadang-kadang saya tuh udah lupa doain jemaat kayak gimana. Terus saya tanya doanya emang kayak gimana? Bapak doa akan mengandung lagi, janinnya akan tambah besar, rahimnya akan kuat dan akan melahirkan seorang anak dalam nama Yesus. Jadi saya imanin rahim saya kuat. Padahal kata dokter jangan dulu ngandung. Rahimnya harus dioperasi dulu, diperbaiki dulu dengan tindakan medis. Bukan musimnya dia mengandung. Tapi Tuhan buat dia mengandung dan akhirnya kandungannya kuat, akhirnya melahirkan. Waktu ketemu saya anaknya udah 3 tahun. Ketika dunia bilang belum waktunya nikmati berkat dari Tuhan, Tuhan bisa memberkati di luar apa kata dunia, di luar musimnya. Itulah Tuhan saudara dan saya. Amin. Kita tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Kadang-kadang tuh saya jadi iri hati karena Tuhan tuh seringkali titipkan perkataan indah di mulut pendeta. Ada jemaat kan yang di Wiladatika minta doain pengen ambil rumah. Lalu dia bilang mau jual mobilnya supaya bisa cicilan rumah. Saya tanya suaminya kerjanya ngapain, kontraktor. Lalu saya bilang jangan jual mobilnya deh, pakai aja mobilnya, kita doa supaya suamimu dapat proyek. Bener, datang lagi ke Depok berapa bulan kemudian. Dia cerita, "Pak Pendeta, puji Tuhan doa kita dijawab," katanya. Suaminya kemudian dapat proyek dan mobilnya nggak perlu dijual, malah beli rumah 2. Aduh, saya bilang, kali-kali saya juga dong Tuhan. Amin. Kita semua punya hak untuk diberkati karena Tuhan kita, Tuhan yang sanggup memberkati kita di luar musim. Amin. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Irregular blessing. Amin. Kalau saudara dan saya hidup di zaman Yesus, kalau kita tinggal di dekat Yesus, dan kita ada di zaman Yesus melayani, kita pasti punya kesadaran penuh kalau ada Yesus, ada mujizat. Setuju nggak? Siapa yang setuju? Boleh angkat tangannya. Karena Yesus viral banget nih, di mana ada Yesus, Yesus buat mujizat. Tapi kalau saudara tinggal di zaman Yesus, di kota di mana Yesus, di tempat di mana Yesus tinggal, saudara juga punya kesadaran penuh. Setiap kali hari Sabat, orang nggak buat apa-apa. Bagian ini setuju nggak? Setuju ya? Iya kan? Pasti kita juga bertumbuh dengan budaya seperti itu. Hari Sabat nggak buat apa-apa. Kejadianlah seperti ini di dalam Lukas 13 ayat 10. Lukas 13 ayat 10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Lukas 13, boleh dibuka? Lukas 13 ayat 10. Pada hari Sabat. Ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit
sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ayat 12, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ayat 13, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Ayat 14, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Saya percaya perempuan itu sadar dia ada di hari Sabat. Perempuan itu sadar ketika dia sakit ada Yesus, ada mujizat. Tapi pengharapannya jadi hancur, jadi patah karena dia ingat itu hari Sabat. Itu bukan waktunya Yesus buat mujizat. Tapi Yesus lewat kisah ini menggambarkan, memberi pijakan buat saudara dan saya bahwa Tuhan bisa memberkati, menyembuhkan, memulihkan, mempromosi kita di luar musimnya, di luar kebiasaan banyak orang. Amin. Bahkan ketika kita berpikir ini bukan waktunya kita disembuhkan, di waktu yang lain. Kan tadi kepala rumah ibadat bilang di hari yang lain aja. Justru di situ Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan bisa berkati kita di luar musim kita. Yohanes 5 ayat 5, boleh dibuka Yohanes 5 ayat 5. Ada orang lumpuh yang terjebak di situasi yang sama tiap tahun. Ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ini gak sebentar nih, di Yohanes 5 ayat 5 ini. 38 tahun lamanya ia sakit. Mana Yohanes 5 ayat 5? Yohanes 5 ayat 5. Setelah itu siapkan slide yang saya buat. Oke, kemudian ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia lama dalam keadaan itu, sebentar, Tuhan tahu orang ini terjebak di situasi ini, terkurung di situasi ini. Kalau saudara merasa terjebak di sebuah situasi, terkurung di sebuah situasi, Tuhan mau saudara dibebaskan. Amin. Lalu dikatakan apa di sana? Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Dia jawab apa? Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun duluan mendahului aku. Buat orang lumpuh ini mungkin ini sebuah kabar baik karena ada Yesus. Yesus yang pasti tolong dia loncat ke kolam itu. Kalau tiba-tiba malaikat datang dan menggoncang air kolam itu, biasanya itu ada mujizat. Dalam arti lain dia mau bilang begini, Tuhan, aku mau sembuh. Tapi kita tunggu dulu ya, belum waktunya, belum musimnya kesembuhan. Tunggu sampai malaikat turun menggoncang air itu. Dan aku percaya mungkin orang itu berpikir, ada Yesus, sekarang aku bisa sembuh kalau malaikat turun. Tapi ini belum waktunya Tuhan, belum momennya Tuhan. Dan celakanya apa yang diharapkan, itu dibatalkan lagi. Karena hari itu adalah hari Sabat. Menggoda dia berpikir, ada Yesus sih. Tapi ini bukan musimnya saya. Ini bukan waktunya saya sembuh. Ada Yesus yang bisa tolong loncat ke air itu kalau airnya goncang. Tapi ini hari Sabat. Tapi kita baca terus. Kata Yesus kepadanya ayat 8, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Hari itu hari apa? Hari Sabat. Coba slide yang saya tampilkan, slide yang saya buat boleh ditampilkan. Kamu mungkin melihat tanda-tanda itu depannya warna biru. Kamu mungkin melihat tanda-tanda ke arah yang tidak menguntungkan. Keadaan sepertinya menjebak, membuat kita berpikir ini bukan musimnya kamu, membuat kamu berpikir ini bukan musimnya kamu. Ingatlah ini, apa? Baca yang keras, 2, 3. Bagi orang percaya seringkali Tuhan seringkali memberkati kita ketika kita berpikir kita bukan di waktu yang tepat. Kata orang percaya ganti saya yang percaya, kata kita ganti saya. 2, 3. Bagi saya yang percaya, Tuhan seringkali memberkati ketika saya berpikir
saya bukan di waktu yang tepat. Jadi kalau hari ini saudara ada di tengah-tengah situasi dan kau lihat tanda-tandanya keadaan memburuk, ekonomimu bukan lari kencang, ekonomimu melambat, bisnismu melambat, segala sesuatu yang kamu lihat sepertinya tidak ke arah yang lebih baik, jangan tunggu sampai semuanya kelihatan jadi lebih baik, lalu percaya bahwa Tuhan memberkati. Ketika engkau pikir ini bukan waktunya engkau diberkati, justru di situ Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan bisa berkati kita di luar musimnya, amin. Nah, ketika saya share bahan khotbah ini di grup WhatsApp teman-teman pelayanan yang suka ikut saya, satu teman saya komentar, "Pastor, sebenarnya ada satu pohon yang punya kemampuan berbuah di setiap musim." Pemain musik boleh siap-siap, minta nada di F. Wah, saya bilang ini saya seperti membatalkan khotbah saya nih. Karena setiap pohon berbuah pada musimnya. Tapi dia bilang ada satu pohon yang punya kemampuan berbuah di luar musimnya. Saya bilang, ini yang kamu ngomong ada datanya, ada risetnya? Dia bilang, iya pastor, ada datanya, ada risetnya. Pohon apa? Lalu dia bilang pohon zaitun. Wow, saya kaget. Serius pohon apa? Pohon zaitun, pastor. Pohon zaitun, saya cek betul pohon zaitun bisa berbuah tiap saat. Ketika saya coba menghubungkan dengan apa yang Tuhan katakan tentang pohon zaitun di bait Allah, ketemu di Zakaria 4. Di bait Allah itu ada lampu 7, lampu itu lilin menorah yang harus tetap menyala. Dikatakan ada 2 pohon zaitun yang memberi BBM lah gitu, buat api ini tetap menyala. Jadi ini gambaran tentang minyak zaitun sesungguhnya. Dan kita orang-orang, ini gambaran tentang Tuhan. Karena zaitun bicara tentang Yesus dihancurkan di Taman Getsemani, tempat pemerasan minyak. Dan ini bicara tentang Yesus. Dan kita jemaat Tiberias selalu pakai minyak zaitun di kepala kita. Ada zaitun di hidupmu. Ada Tuhan di hidupmu. Ada zaitun yang bisa berbuah setiap musim, punya kemampuan berbuah di setiap musim. Ketika tanda-tanda gak kelihatan membaik di kesehatanmu, ketika tanda-tanda sepertinya bahkan bos gak perhatikan kamu, jangan itu, saya percaya kalau saudara ngerti ini, itu tidak akan membuatmu jadi putus asa, jadi kecewa, tapi mendorongmu untuk percaya bahwa Tuhan bisa berkati kita di luar musim. Amin. Tuhan bisa berkati kita walau menurut kita ini bukan waktunya kita. Goal khotbah saya adalah mendorong setiap kita yang hari-hari ini melihat keadaan, memburuk keadaan ke arah yang tidak baik, menggodamu berpikir ini bukan musimnya kamu, tetap menjalani hidup. Sama-sama bilang, saya harus tetap menjalani hidup. Tapi bukan bertahan, melainkan beriman. Siapa yang mau menjalani hidup bukan bertahan tapi beriman? Beriman bahwa Tuhan bisa berkati di luar musim. Mana tangannya saya boleh lihat? Jadilah sesuai imanmu. Jadilah sesuai